Cak mana headsetnya, Cak? Respon Bapak dan Ibu, apakah mendengar suara saya? Dengar. Dengar. Alhamdulillah. Sesuai dengan aturan. Iya, dengar, Bu. Sesuai dengan aturan, ketika mengikuti sosialisasi, mohon untuk mikrofonnya dimatikan dan Bu, di-mute dulu. Kemudian agar saya bisa tahu berbicara dengan siapa, untuk video kamera mohon untuk dinyalakan. Sekali lagi Bu, mohon untuk di Itu tadi kedengaran suaranya. Tidak ada yang membunyikan menyalakan mikrofonnya. Balik. Sekali lagi, rapat tidak akan dimulai Bu kalau masih ada yang menyalakan mikrofonnya. Mohon maaf Ibu, dimatikan dulu mikrofonnya. tutup itu. Cek, cek. Coba kalau mendengar suaranya, lambaikan tangannya Bu. Mendengarkan suara saya Bu, lambaikan tangannya kalau mendengarkan suara saya. Mendengarkan suara saya? Dengar suara saya Bu? Baik. Oke. Baik Ibu akan segera dimulai saja. Silahkan kepada Bu Ayu selaku moderator. Kameranya dinyalakan ya Bu, kamera dinyalakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hamdan wa syukurillah amak madu. Yang saya hormati Bapak Haji Misbah Abdullah selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Lubang Buaya Setu. Yang saya hormati Ibu Dewi Susilawati selaku Kepala Sekolah SDIT At-Taqwa. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berada di lingkungan SDIT At-Taqwa. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa yang pada pagi ini telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi kegiatan semester genap melalui Zoom meeting ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitas,
tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan di era pandemi seperti ini. Sebelum kita memulai kegiatan sosialisasi semester genap ini, ada beberapa tata tertib yang ingin saya bacakan. Di antaranya, untuk seluruh peserta Zoom meeting, agar mematikan mikrofon, lalu tidak mematikan kamera, agar narasumber dapat mengetahui dengan siapa berbicara. Selain itu, peserta bisa menuliskan kehadiran melalui kontak chat box dengan format kelas dan nama anak. Ketika sosialisasi berlangsung, peserta boleh bertanya atau dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kontak chat box Zoom. Akan tetapi tidak semua pertanyaan akan kami jawab, tergantung nanti durasi waktu yang ada. Selanjutnya, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama-sama penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Susilawati tentang sosialisasi kegiatan semester genap. Kepada Ibu Dewi, saya persilakan. Tes 1, 2, 3. Dengar suara saya, Ibu? Terdengar suara saya? Dengar. Saya kedengaran. Bapak, Ibu terdengar suara saya ya? Dengar. Dengar. Nah, baik. Matikan dulu mikrofonnya berarti Ibu. Matikan mikrofonnya gimana Mas? Matikan. Saya matikan dari sini ya, Pak, Bu. Sudah saya mute. Saya matikan. Mohon ketika saya matikan tidak dinyalakan lagi. Sudah saya mute all. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Misbah Abdullah selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Lubang Buaya Setu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Lubang Buaya Setu. Yang saya hormati para orang tua murid SDIT At-Taqwa Lubang Buaya Setu yang alhamdulillah pada pagi hari ini semangat sekali untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kegiatan di semester 2. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas beribu-ribu nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan sehat walafiat, dapat bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak, Ibu, sepertinya baru pertama kali kita mengadakan meeting secara virtual seperti ini ya, Bu, Pak. Baik, alhamdulillah. Ini sudah jalan yang kedua, Pak, Bu. Tadi yang pertama dari jam 9 sampai dengan jam 10, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun mohon maaf, memang kapasitas hanya 100 peserta, ya, sehingga kami dibagi jadi 2 sesi. Untuk Bapak atau Ibu yang mungkin tidak bisa ikut dalam Zoom meeting ini, insya Allah rekaman Zoom meeting ini serta materi yang akan disampaikan dalam Zoom meeting ini akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir ketika tidak mengikuti Zoom meeting ini tidak akan tertinggal informasi. Bapak dan Ibu semuanya, sudah memasuki tahun 2021. Rasanya 1 tahun ya Bu kita tidak bertemu dari 2020 ke 2021. Bahkan ketika melihat anak-anak kita yang dari bulan Maret sampai dengan sekarang pun belum mulai pembelajaran tatap muka, ya. Jadi
Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Bapak dan Ibu semuanya, di sini saya ingin memaparkan tentang bagaimana regulasi atau bagaimana tata aturan di semester 2 nanti. Wabil khusus terkait dengan pembukaan sekolah. Ya, yang kalau mungkin terdengar santer berita di televisi maupun dimanapun, bahwa kegiatan pembukaan sekolah akan dimulai pada bulan Januari di semester 2. Perlu Bapak dan Ibu ketahui ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pembukaan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan atau regulasi yang harus dilalui oleh sekolah dalam pembukaan sekolah. Baik, saya akan share screen di sini ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu semua, apakah terlihat layar yang saya share di Terlihat, Bu. terlihat. Baik, Terlihat, Bu. alhamdulillah. Terima kasih responnya. Terlihat, Bu. Boleh dimatikan lagi? Dimatikan lagi. Baik, saya matikan dulu. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu semua, di sini saya akan jelaskan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2020 dan tahun akademik 2020 di masa pandemi COVID-19. Dan ini juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bekasi. Ya. Perlu Bapak dan Ibu guru ketahui bahwa kebijakan pembukaan sekolah itu diawali dari SKB 4 Menteri tanggal 20 November 2020. Jadi pada tanggal 20 November 2020 pemerintah mengumumkan surat kesepakatan bersama atau SKB 4 Menteri. Yang pertama adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua Menteri Agama, dan yang ketiga Menteri Kesehatan, yang keempat Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Perlu Bapak dan Ibu ketahui sejak kita masa pandemi corona ini, SKB itu sudah ada 3 kali, 3 kalinya yang ini. SKB yang pertama dulu sekitar bulan Juli, yang berbunyi di situ intinya adalah bahwa daerah yang boleh melakukan tatap muka adalah zona hijau. Kemudian ada lagi SKB yang kedua sekitar bulan Oktober kalau tidak salah, mulai naik dari zona hijau ke zona kuning yang boleh. Nah, ketika itu ketika zona hijau ke zona kuning, Kabupaten Bekasi ini zona orange, jadi Pemda tidak memperbolehkan tatap muka. Nah, ini SKB 4 Menteri tanggal 20 November 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada masa semester genap. Apa saja isi SKB 4 Menteri ini? Isinya adalah isi surat keputusan bersama SKB 4 Menteri. Yang pertama, memberikan penguatan kepada Pemda sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi kebutuhan dan kapasitas daerahnya. Kemudian yang kedua, pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka. Ini diserahkan kepada Pemda. Kemudian pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap. Mungkin per wilayah kecamatan atau desa atau kelurahan. Ini intinya SKB 4 Menteri, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, meskipun SKB 4 Menteri itu dikeluarkan, kemudian pemberian izin sepenuhnya diserahkan kepada pihak Pemda masing-masing. Namun di sini Bapak Menteri menegaskan
bahwa pandemi ini belum selesai loh. Ya, jadi bukan berarti ketika pembukaan sekolah itu pandemi selesai, belum. Jadi ketika Pemda menetapkan untuk pembukaan tatap muka, pemerintah daerah harus tetap menekan laju penyebaran COVID Corona dan memperhatikan protokol kesehatan. Di sini perlu kita garis bawahi, artinya bahwa di sini pemerintah daerah harus menimbang situasi pandemi yang matang sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini menganut dua prinsip utamanya. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi prioritas utama ketika mau menetapkan pembelajaran tatap muka. Yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial yang menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan selama pandemi COVID-19. Jadi, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini bukan lagi ketuntasan kurikulum, tetapi bagaimana biar semuanya bisa sehat dan selamat. Kemudian kita juga memperhatikan aspek psikologis dari anak, orang tua. Kadang ada terdengar banyak berita di televisi ketika anak itu, mohon maaf, bunuh diri gara-gara tugas sekolahnya banyak ya. Semoga itu mah tidak terjadi di sekolah kita, Bapak dan Ibu. Ada juga misal ibu yang menyiksa anaknya gara-gara diajarin di rumah nggak bisa-bisa gitu kan. Semoga mah tidak terjadi di sekolah kita ya Bapak dan Ibu guru. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semuanya adalah orang-orang tua yang bijaksana yang bisa memberikan teladan yang baik bagi putra-putri. Saya lanjut. Pada tanggal 23 Desember 2020, kami menerima surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Yang artinya bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menginstruksikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk melakukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Mungkin kalau tidak terlihat di situ karena terlalu kecil, ini juga pernah saya share ke Ibu Komite tentang bagaimana tahapan tatap muka. Di sini saya akan menjelaskan, saya buat bagannya ya Bu, biar kita jelas semuanya. Nah, merujuk pada Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor 800/157/bidang SD Distrik 2020, tahapan pelaksanaan tatap muka adalah sebagai berikut. Mari kita cermati bersama-sama Bapak dan Ibu. Yang pertama, sekolah mengajukan surat permohonan yang ditujukan ke Bupati Bekasi melalui Dinas Pendidikan dengan melampirkan surat kesepakatan antara sekolah, komite, dan pernyataan persetujuan dari orang tua dan komite. Minggu-minggu kemarin, komite sudah memberikan surat pernyataan ke saya. Ya, memang waktu itu saya sama Ibu Komite, sama Ketua dan Wakil Ketua, kita berdiskusi bersama dulu Bu. Ya, karena salah satu syarat untuk pembukaan sekolah adalah adanya surat dari orang tua murid. Ketika pernyataan setuju 50% plus 1 orang tua murid setuju, berarti kami lanjut ke langkah selanjutnya. Jika di bawah 50% berarti mungkin kami tidak bisa lanjut karena hampir separuhnya tidak mau tatap muka. Tapi kemarin ketika direkap 90% orang tua murid di sekolah At-Taqwa ini menghendaki tatap muka. Apakah itu karena bosan ngajari anak di rumah, mohon maaf, ataukah karena memang anak biar mendapatkan pengajaran, ya itu mah saya serahkan ke Bapak Ibu semua. Semoga niatnya untuk anak tatap muka adalah niat yang baik ya Bapak dan Ibu, karena kami juga dari pihak sekolah jujur, kalau ditanya suka pembelajaran tatap muka atau suka daring, semua guru 100% jawab, Bu, suka tatap muka, begitu. Artinya kami juga menginginkan, rindu kami bertemu dengan anak-anak semua. Ketika surat pengajuan dari Bupati dan dilampiri oleh surat kesepakatan dari komite pernyataan orang tua murid, ya kan, sudah kami ajukan. Sekarang posisinya sekolah sudah membuat surat ke Bupati, sudah diserahkan ke Bapak Pengawas, kemudian Bapak Pengawas menyerahkan ke Dinas Pendidikan.
Kemudian Dinas Pendidikan melakukan pengecekan daftar periksa. Jadi ada daftar periksa yang harus kami isi di laman Dapodik. Nah, ketika itu setelah daftar periksa diisi harus ada visitasi bersama tim gugus tugas terhadap kesiapan sekolah. Visitasi ini nggak hanya sekali, Bu. Karena kemarin tanggal 22 Desember sekolah kita sudah divisitasi sama Bapak Babinsa, Bapak Pengawas, kemudian Puskesmas. Itu visitasi pertama. Nanti akan ada lagi visitasi kedua langsung dari Dinas Pendidikan. Ketika visitasi pertama, visitasi kedua selesai dilakukan, Dinas Pendidikan akan mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka bagi sekolah yang dinilai memenuhi syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sebelum ada surat dari Dinas Pendidikan, sekolah dan bagi sekolah yang belum memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah, sekolah belum boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Ya. Jadi tahapannya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan Bapak dan Ibu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kami lalui. Nah, ketika ini misal tadi saya bilang kalau orang tua murid banyak yang tidak setuju, komite tidak mau tatap muka, ya kan? Maka peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah. Tapi kemarin kan kita setuju ya, hampir 90% setuju, berarti saya ikuti langkah selanjutnya ini. Bapak dan Ibu semuanya perlu ditekankan di sini bahwa pembelajaran tatap muka itu diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Ya, ini yang menjadi garis bawah. Dan ini pun kita belum dapat rekomendasi dari Bupati dan Dinas Pendidikan. Apakah nanti pembelajaran tatap muka di tanggal 11 itu diperbolehkan atau tidak? Karena sampai saat ini kami masih dalam tahap pengajuan begitu. Mungkin kalau terdengar berita diundur, ada daerah-daerah lain yang penundaan. Jujur kami di Kabupaten Bekasi sampai dengan saat ini belum ada surat resmi, baik itu dari Bupati maupun dari Dinas Pendidikan. Kalau kemarin kan ada yang infonya ditunda begitu kan. Terus ada lagi di daerah lain itu juga penundaan. Kalau kami sampai dengan saat ini secara tertulis memang belum ada surat dari Bupati maupun dari Dinas Pendidikan. Jadi kami tetap lakukan tahapan-tahapan berikut. Nah, bagaimana bagi orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka? Anak tetap dapat hak untuk belajar secara daring dari sekolahan. Artinya, wewenang untuk menyetujui atau tidak anak itu pembelajaran tatap muka ada pada orang tua semua. Ya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, berikut adalah daftar periksa yang harus disiapkan oleh sekolahan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sebentar kami mengalami kendala teknis. Mohon ditunggu sebentar.
Bapak dan Ibu sudah bisa saya matikan suara semuanya ya, biar kita lebih fokus. Berikut ini adalah daftar periksa yang harus disiapkan sekolah. Mohon maaf, ada gambar? Ada. Yang pertama adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kesehatan. Dalam hal ini adalah kamar mandi, sarana cuci tangan, dan desinfektan. Di sekolah ya Bu. Alhamdulillah kemarin Pak Haji sudah menyiapkan semuanya, baik itu sarana cuci tangan, desinfektan, dan yang lain sebagainya. Kemudian mampu mengakses layanan kesehatan. Ini juga kita jaraknya tidak jauh dari puskesmas ya Bapak dan Ibu, sehingga kalau ada apa-apa, anak demam di sekolah atau ada anak sakit, kita bisa menghubungi pusat pelayanan kesehatan. Kemudian kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki termogan, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol. Komorbid ini maksudnya adalah penyakit bawaan. Mohon maaf, mungkin ada yang dia ada penyakit saluran pernapasan, sehingga lebih rentan terhadap COVID. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini kebijakan Bapak dan Ibu wali murid semuanya, karena yang tahu kondisi wali murid anak-anak kita adalah Bapak dan Ibu. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang aman. Ya, alhamdulillah kita mah transportasi anak datang pulang ke sekolah rata-rata aman ya Bu, karena tidak ada yang naik angkutan umum. Yang dikhawatirkan adalah naik angkutan umum ketika naik angkutan umum itu tidak bisa menjaga jarak. Ya, kita mah biasanya pada jalan naik sepeda yang diantar orang tua. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari suatu daerah dengan tingkat resiko yang tinggi, atau punya keluarga yang dalam satu rumahnya terkena virus COVID-19. Nah, ini tidak boleh ya Bu ya, tidak boleh anaknya dipaksakan datang ke sekolah dalam kondisi yang seperti ini. Ini juga kami harus memeriksa, harus punya daftar periksanya. Kemudian mendapatkan persetujuan dari komite atas berdasarkan persetujuan dari orang tua murid yang kemarin hampir 90% orang tua murid kita setuju. Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf. Memang beginilah kalau rapat secara virtual ya Bu, kadang terkendala masalah sinyal dan yang lain sebagainya. Namun saya harapkan tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu dalam mengikuti rapat ini. Ketika sekolah dibuka untuk kegiatan tatap muka, juga tidak secara langsung sekolah itu dibuka dari jam 7 sampai jam 12, tidak. Ya. Namun ada beberapa masa yang harus kita lalui. Yang pertama adalah masa transisi. Masa transisi ini dimulai sejak 2 bulan dimulainya tatap muka. Misal, nanti 11 Januari misal pemerintah sudah menyetujui tatap muka. Berarti dari Januari, Februari, Maret itu adalah masuk masa transisi. Ya. Kemudian jadwal pembelajaran jumlah hari dalam 1 minggu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing bagaimana nanti mengaturnya. Setelah masa transisi 2 bulan ini masuk ke masa kebiasaan baru. Ya. Masa kebiasaan baru ini dilihat misal nih, ketika masa transisi warga di Atakwa tidak ada yang terkena COVID, misal semuanya sehat. Berarti masuk ke masa kebiasaan baru. Tetapi ketika masuk pada masa transisi, ketika tatap muka,
Alhamdulillah ada yang terkena, Bu, kita bisa balik lagi belajar dari rumah. Jadi ketika Bapak dan Ibu jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pembukaan tatap muka itu tidak mudah langkah-langkahnya. Saya lanjutkan. Ini adalah gambaran ketika tatap muka di masa transisi dan masa kebiasaan baru. Di kelas, Bu, maupun di jalan tetap diusahakan untuk jaga jarak minimal 1,5 meter. Ya, jadi ketika jaga jarak otomatis jumlah siswa dalam kelas juga tidak full 100%. Misal 28 siswa berarti tidak 28 tapi 50% separuhnya. Kemudian jadwal pelajaran juga bergilir, rombongan shifting. Ini yang menentukan adalah sekolah masing-masing. Ya, bisa jadi sekolah ini dengan sekolah ini berbeda karena kebijakannya berbeda. Perilaku apa yang wajib dilakukan baik di masa transisi maupun kebiasaan baru yang harus dilakukan oleh semua warga sekolah? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, etika batuk dan bersih juga harus diterapkan. Kemudian kondisi warga satuan kesehatan harus sehat ya Bu, tidak memiliki komorbid atau dalam kondisi yang tidak terkontrol. Mohon maaf jika anaknya batuk, pilek, panas, jangan dipaksakan buat masuk sekolah dulu ya Bu. Karena nanti ketika ditemukan anak itu suhunya di atas 37,3, tidak diperbolehkan ikut di kelas, tapi nanti ditaruh dulu di ruang isolasi. Kantin juga tidak diperbolehkan pada masa transisi. Jadi anak mah tidak ada jajan. Kemudian kalau masa kebiasaan baru sudah mulai diperbolehkan, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Olahraga ekskul 2 bulan pertama nggak boleh Bu. Masuk kebiasaan baru diperbolehkan kecuali ada alat yang kecuali ada menggunakan peralatan bersama-sama nggak boleh. Contoh bola basket yang ganti-ganti, bola voli ini nggak boleh. Ya. Kemudian kegiatan selain pembelajaran tidak diperbolehkan. Contoh orang tua menunggu anak di sekolah, ini nggak boleh ya Bu. Nongkrong-nongkrong di belakang itu juga nggak boleh. Ya. Kemudian lagi pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan sepanjang dengan protokoler kesehatan. Nah, pemerintah daerah wajib memberhentikan kegiatan tatap muka di satuan pendidikan atau melakukan kembali belajar dari rumah apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan. Maka harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar menerapkan protokoler kesehatan. Ya, pemberhentian pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dapat dilakukan serentak atau bertahap. Sama juga seperti tadi pembukaan juga boleh serentak atau bertahap. Diperlukan sinergi dari semuanya, masing-masing pihak, baik itu dari pemerintah pusat, satgas, pemerintah daerah, guru, orang tua, dalam pendukung persiapan pembelajaran tatap muka di masa transisi nanti. Ya. Nah, di sini pasti Bapak dan Ibu bertanya sejauh mana kesiapan sekolah dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka. Intinya, walaupun belum pasti nanti tanggal 11 itu diperbolehkan tatap muka atau tidak, persiapan harus dilakukan oleh pihak sekolah. Yang pertama, kita sudah menyiapkan SK Tim Satgas COVID-19 yang terdiri dari yayasan, komite, dan dewan guru. Jadi ini nanti ada tim sosialisasi, ada tim kesehatan, ada tim kebersihan, dan semuanya. Kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan, nota kesepakatan dengan komite, surat kesediaan orang tua, mengirimkan surat melalui dinas pendidikan. Kami sampai di sini ya Bu. Udah ini kami sudah menyiapkan SK juga sudah. Kemudian menyiapkan sarana yang dibutuhkan. Kalau mungkin Bapak dan Ibu datang ke sekolahan, sekarang sudah banyak ditempel poster tentang protokoler kesehatan. Ruang kelas, ruang isolasi juga sudah ada. Bapak dan Ibu guru sekarang lagi sibuk pada ngatur ruang kelas, fasilitas cuci tangan, dan simulasi video pembelajaran. Ini nanti akan di-share di Facebook ya kita ya. Ini sesuai dengan daftar periksa yang harus kami lengkapi. Kemudian melakukan desinfektan rutin di seluruh kelas dan area sekolah, baik itu dulu pernah dari PMI maupun dari petugas kebersihan sekolah. Kemudian sudah dilakukan visitasi dan monitoring ke sekolah oleh pengawas tanggal 22 Desember. Ini visitasi yang pertama, nanti akan ada lagi visitasi yang kedua dari Dinas Pendidikan. Ya. Kemudian sebelum ada surat dari Bupati dan Dinas Pendidikan, kita belum bisa mengadakan sekolah tatap muka. Artinya masih dilakukan secara daring.
Berdasarkan rapat dengan pengawas dan info dari Dinas Pendidikan, kalau kemarin kan mungkin di surat edaran diinformasikan tanggal 4 Januari pembukaan sekolah awal semester 2 ya Bu. Maka ada perubahan awal semester 2 yaitu tanggal 11 Januari 2020. Namun di sini sekolah mengambil kebijakan akan mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait COVID-19 secara online ya. Jadi anak-anak menyimak dari rumah lewat Facebook Yapita Luyas. Kemudian ini juga salah satu agenda kami tanggal 4 Januari rapat virtual dengan orang tua murid lewat Zoom meeting. Jadi ini yang sudah kami susun dalam 1 minggu ke depan bagaimana sosialisasi dan edukasi yang kami berikan. Oke, itu untuk regulasi secara umum tentang pembukaan sekolah. Nah, sekarang adalah tentang bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran tatap muka jika memang kita nanti jadi tatap muka ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, di pedoman pembelajaran tatap muka ini kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah waktu pembelajaran dan panduan protokoler kesehatan. Nah, ini adalah persiapan pembelajaran tatap muka jika nanti memang jadi tatap muka ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, sekolah melakukan penyesuaian kurikulum dengan jam yang tersedia. Jadi sekarang kurikulumnya diserahkan kepada tingkat satuan pendidikan masing-masing ya. Kemudian untuk tatap muka, rencana kami, skenario kami, kelas 1 dan 2 tatap muka hari Senin dan Selasa, kelas 3 dan 4 tatap muka hari Rabu dan Kamis, kelas 5 dan 6 tatap muka di hari Jumat dan Sabtu. Ketika tidak ada jadwal tatap muka, berarti anak-anak mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Artinya di sini kita bagi masing-masing tingkatan kelas itu bertemu tatap muka 2 kali dalam seminggu. Rombongan belajar dibagi menjadi 2 ya. Jadi karena kapasitas kelas tidak boleh 100%, harus separuhnya. Jadi sekitar antara 12 sampai 14 anak tergantung jumlah siswanya. Kalau kemarin sih kayaknya paling banyak tuh 28 ya. 28, 29 yang paling banyak. Kemudian rombongan belajar di kelas selama 2 jam. Artinya tidak ada waktu istirahat ya Bapak dan Ibu. Datang, belajar, pulang. Ya. Kalau mau bawain bekal paling minum saja karena tidak ada istirahat. Ya. Kemudian kita bagi menjadi 2 sesi. Mohon maaf ini sesi pembelajarannya masih direvisi lagi ya. Jadi sesi pembelajarannya 1 jam itu adalah 40 menit. Untuk sesi pertama masuk jam 6:30. Kemudian nanti 40 menit selanjutnya kan kalau kelas 1 kelas 2 jam pelajaran. Kalau kelas 3 sampai kelas 6 kan 3 jam pelajaran. Berarti tinggal kalau pas kelas 1 kelas 2 masuknya hari Senin berarti masuk jam 7:30 ditambah sesi jam pertama 40 menit, jam kedua 40 menit. Jadi pulang sekitar jam 8.50, mohon maaf ya, jam 8.50 sesi pertama. Kemudian sesi kedua itu mulai masuk jam 10 ya, jam 10, kemudian keluar pulang jam kurang lebih jam 11 lebih ya, hampir mendekati jam 12 ya. Kecuali untuk hari Jumat. Untuk hari Jumat kita tidak ambil 1 jam 40 menit, tapi hari Jumat 1 jamnya 60 menit. Nah, tatap muka ini akan dievaluasi dan di rolling setiap bulannya. Artinya nggak mesti yang masuknya hari Senin Selasa, terus tidak ya. Akan dievaluasi dan di rolling setiap bulannya. Ibunya harus ngetik dulu, mah. Iya, ribet membaca namanya. Namanya Ada. Halo. Ada ribetan. Dulu matiin dulu kayaknya itunya
orangnya. Berikut adalah pedoman Yesus, protokoler lawat. kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Itu udah. Baca ini ya. Misalnya ibu mau nanya, misalnya gitu. Dewi Susilawati. Ibu gitu. Itu nggak ada suaranya. Enggak ada. Ngacun. Nah, ini kemana baik? Makan nasi kah? Ini jelas. Konya. Ini Naila mana foto ini? Mohon maaf sebentar ya Bapak dan Ibu, kami mengalami gangguan sinyal. Mohon maaf sebentar, kami perbaiki dulu ya Bapak dan Ibu. Tidak usah keluar dari mute, kami perbaiki dulu sebentar ya. Ada gangguan karena perbaiki dulu sama Bu Guru. Iya. Mbak Anissa Naila ini man. Ini gambarnya nggak ada. Bapak dan Ibu, apakah terlihat layar di Gangguan. ada? Baik. Berikut adalah protokoler kesehatan yang Tidak ada. harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya maupun oleh anak-anak kita. Yang pertama, sebelum berangkat, pastikan anak-anak sudah sarapan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu. Pastikan sebelum berangkat anak-anak sudah sarapan terlebih dahulu. Kemudian melaksanakan sholat duha di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Jadi kegiatan ibadah ini, sholat duha dilaksanakan di rumah ya Bapak, Ibu. Kemudian memastikan anak dalam kondisi yang sehat. Artinya tidak demam, tidak sedang batuk atau pilek dan yang lainnya. Jika misal anak kita demam, batuk atau pilek, jangan dipaksakan untuk datang ke sekolah. Kemudian yang memiliki perjalanan dari zona kuning, merah, oranye, atau mungkin satu rumahnya ada yang terkena COVID-19, mohon maaf, harus sadar untuk isolasi mandiri di rumah terlebih dahulu. Ketik dulu. Ketik laptop. Kan ada kisahnya. Ada kisahnya? Ada kan? Iya. Kan udah ada kamunya. Kemudian Bapak dan Ibu pastikan anak-anak itu menggunakan masker, ya masker yang standar. Artinya masker yang kain 3 lapis atau 2 lapis. Tidak kalau dari standar WHO mah face shield itu bukan tidak disarankan ya Bu, tapi yang disarankan adalah masker. Kemudian membawa cairan hand sanitizer sendiri ya. Walaupun di sekolah sudah ada tempat cuci tangan, namun buat jaga-jaga ya, bawa cairan hand sanitizer sendiri. Pakai maskernya nggak boleh dilepas ya, belajar juga nggak boleh. Kemudian selama perjalanan ya. Nggak masak deh mama. Terlihat layar saya, Bapak. Jangan, nggak boleh.
Kemudian selama perjalanan diantar oleh orang terdekat, boleh naik sepeda atau jalan kaki, atau yang tidak boleh adalah naik kendaraan umum ya. Alhamdulillah anak-anak kita tidak ada yang naik angkot ya Bu ya, karena ketika naik angkot atau kendaraan umum pasti tidak bisa menerapkan physical distancing. Ini sekolahmu dulu, tak? Kemudian memakai masker dan tetap menjaga jarak. Ya. Kemudian yang pasti Bapak dan Ibu harus membersihkan tangan sebelum dan sesudah mau datang ke sekolah. Dan yang pasti tidak boleh menyentuh hidung, mata atau mulut ketika memakai masker ya. Karena ketika menyentuh mata, hidung dan mulut, kuman berisiko masuk semakin banyak. Ketika datang masuk ke lingkungan sekolah, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama kita terapkan semuanya masuk lewat pintu gerbang depan ya. Jadi tidak ada yang masuk lewat pintu gerbang belakang. Misal dia diantar, orang tuanya mau memarkirkan motor, parkirkannya di belakang. Bawa sepeda, parkirnya di belakang semua. Kemudian masuknya lewat pintu gerbang depan. Karena di pintu gerbang depan itu sudah siap Bapak dan Ibu guru yang akan melakukan pengecekan suhu dan memerintahkan anak untuk mencuci tangan ya. Kemudian lagi masuk ke dalam kelas satu persatu ya. Setelah cuci tangan, Bapak dan Ibu guru sudah siap Bu, nanti akan ada guru piket yang biasanya 3S yang menyambut anak, kemudian memerintahkan anak cuci tangan. Di kelas kami sudah menerapkan protokoler, Bapak dan Ibu guru sudah siap di kelas. Jadi anak langsung duduk di tempat yang disediakan, diarahkan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru pengajar ketika di dalam kelas juga pakai masker, anak-anak juga pakai masker ya. Jadi maskernya dipakai terus, tidak dilepas-lepas. Mungkin ini sesuatu hal yang baru bagi kita yang tidak terbiasa, jadi gerah ya. Tapi ya bagaimana harus dibiasakan agar kita tidak terpapar virus COVID-19. Ketika saat belajar ya, bawa alat-alat belajar sendiri, pensil sendiri, buku sendiri, karena tidak diperbolehkan pinjam-meminjam. Ini bukan berarti kita tidak saling tolong-menolong, tapi demi menjaga kesehatan kita masing-masing. Ya. Kemudian nggak boleh pindah tempat duduk. Ini yang kadang-kadang anak tuh suka jalan-jalan kemana-mana, maka mohon pengertiannya juga, mohon bantuan dari Bapak dan Ibu semuanya untuk memberi pengertian ke anak ketika nanti misal sekolah dibuka, datang, belajar, duduk, pulang begitu. Waktu 2 jam saya pikir itu sudah waktu yang lama buat anak-anak ya. Semoga anak-anak terbiasa dan semoga semuanya juga sehat walafiat. Ketika pulang, ketika keluar dari kelas juga tidak diperbolehkan bersama-sama. Bapak dan Ibu guru yang akan mengatur kapan anak itu keluar lewat pintu ya. Jadi bergilir. Kemudian jemputnya di lokasi penjemputan karena pintu keluar itu adalah lewat belakang, bukan lewat depan. Ini juga mohon pengertian dari Bapak dan Ibu semuanya ketika menjemput tidak boleh bergerombol, tetap menjaga jarak ya. Ketika pergantian shift, petugas kebersihan sudah siap untuk melaksanakan tugasnya, melaksanakan penyemprotan di ruangan. Sesampainya di rumah, mohon juga bantuan dari orang tua untuk memberitahukan pada anaknya lepas sepatu, lepas baju, ganti baju, biar semuanya tetap sehat, cuci tangan juga jangan lupa. Ya, itu adalah protokoler kesehatan yang kami terapkan di sekolahan. Ya, intinya adalah sebisa mungkin bagaimana kita mencegah penularan COVID-19 ini. Misal toh nanti sekolah dibuka, artinya kita tetap berusaha untuk meminimalisir penyebaran virus ini dengan menerapkan protokoler kesehatan. Artinya ini tidak mudah membuka sekolah dengan begitu saja tiba-tiba sekolah dibuka tanpa ada izin dan rekomendasi dari pihak-pihak yang berwenang. Baik Bapak dan Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid semuanya, kurang lebihnya itu sosialisasi dari saya. Di sini sesuai dengan instruksi dari moderator, Bapak dan Ibu boleh bertanya, namun mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab ya. Jadi kami sampel aja beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Baik, di sini ada, saya lihat di sini, apakah ada yang bertanya? Coba, ini hanya absen semuanya. Jadi pertanyaan lewat chat box ya Bu. Ya.
Belum ada yang bertanya Bapak dan Ibu ataukah memang tidak ada yang bertanya? Oh, nih ada yang tanya. Vivo siapa nih? Bajunya bagaimana Bu? Ini mungkin anaknya kelas ini ya, kelas 6 atau kelas atas ya. Nah, ketika pembukaan tatap muka sudah ada izin resmi, bajunya pasti pakai baju seragam Bapak dan Ibu semuanya. Ya, misal nanti anaknya, Bu, anak saya bentar lagi mau lulus kelas 6. Tinggal beberapa bulan lagi anaknya udah semakin gede aja begitu. Semakin subur ya Bu ya, karena masa corona ini kayaknya anak-anak semakin tambah makmur ya kan, semakin bertambah berat badannya. Untuk bajunya nanti kondisional saja Bu, tapi kalau sebisa mungkin mah pakai seragam ya. Tapi kalau buat yang masih kelas kalau kelas 6 mungkin ya kita kasih dispensasi. Untuk yang kelas 4, kelas 5 kalau ada rezeki ya monggo beli seragam yang baru ya. Baik, kemudian mana? Ada yang tanya fasilitas kamar mandi bagaimana Ibu? Baik. Untuk kamar mandi, memang kemarin ada orang tua murid yang japri ke saya, Bu Dewi itu kan pintu di kamar mandi, lorong masuknya sempit banget ya, sehingga untuk masuk dan keluar anak-anak potensi untuk physical distancing. Sudah saya sampaikan ke Pak Haji Bu, mungkin nanti dalam list kami note, jika memang nanti ini kan tukang juga lagi ngerjain pondok pesantren ya, nanti akan kami rekomendasikan lagi ketika memang sudah benar-benar tatap muka. Jadi untuk kamar mandi memang dipisahkan kamar mandi laki-laki dan perempuan. Nah ini juga jadi catatan kami ketika nanti pelaksanaan tatap muka, kebersihan kamar mandi juga tetap harus dijaga ya. Mohon bantuan dari Ibu Bapak semuanya ketika memberikan pengertian kepada anaknya ya, menjaga kebersihan, kemudian tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan. Baik. Ada lagi pertanyaan? Mana? Bu, mohon maaf Ibu, jika ada yang tidak memakai baik. Mohon maaf Bu Dewi, jika ada yang tidak memakai masker, baik itu murid ataupun wali murid yang mengantar, mohon diberi pencerahan. Baik, ini memang kewajiban Bu. Jadi ada tulisan di situ area wajib memakai masker. Jadi masker mah kewajiban masing-masing dari rumah, ya. Misalkan toh nanti ada anak yang lupa, tapi harapan saya mah tidak lupa setiap hari ya Bapak dan Ibu. Misalkan nanti ada anak yang lupa pakai masker, sekolah menyediakan masker cadangan, ya. Artinya, misalnya ada anak yang berangkat, dicek suhu maskernya mana? Lupa Bu, kita ada masker cadangan. Namun jangan dijadikan ini ya Bu, jangan dijadikan kebiasaan ya, nggak usah pakai masker nanti di sekolah ada, tidak. Karena aturannya masker itu bawa sendiri. Ya. Itu maskernya nggak boleh pakai scuba ya Bu. Kalau standarnya sih maskernya itu 2 lapis ya Bu ya, 2 lapis paling tidak. Kalau tidak sekali pakai buang yang beli di apotek itu. Ya, kalau scuba kemarin sepertinya tidak direkomendasikan ya Bapak dan Ibu. Face shield juga tidak direkomendasikan. Karena yang direkomendasikan adalah masker yang 2 lapis atau masker sekali pakai buang. Jika Bapak dan Ibu membekali anak sekali pakai buang, jangan lupa dikasih plastik buat tempat masker ya, jadi tidak dibuang sembarangan. Baik. Ada lagi? Untuk hari Jumat katanya 30 menit Ibu, bukan 60 menit ya. Jadi kalau jam belajar biasa, 1 mapel itu 40 menit. Kecuali untuk hari Jumat ya, karena kepentok sama Jumatan, jadi hari Jumat kita ambil 1 mapel itu 30 menit. Nanti ketika memang sudah pasti tatap muka akan di-share jadwalnya. Bu, untuk kelas 1 bagaimana? Belum tahu letak sekolah, kelas, kamar mandi, dan lain-lain. Baik, nanti akan ada guru yang, akan ada guru yang mengarahkan ya. Jadi kelas udah dibagi, kemudian nanti ada yang mengarahkan kamar mandi. Oh bisa Dedek. Insya Allah semuanya kami kalau dikata sekolah siap untuk melaksanakan tatap muka, insya Allah siap. Tinggal kita menunggu informasi Nggak apa-apa. dari Dinas Pendidikan, juga surat Caranya dari buka Bupati. satu lagi. Kemudian lagi cukup jelas, sudah cukup jelas. Baik, ibu-ibu semuanya sudah cukup, tidak ada yang bertanya lagi. Cukup ya? Yang bahan kain ya. Alhamdulillah.
Amin. Ini udah ngomong 2 kali, Pak, Bu. Udah ngomong yang kedua kali. Semoga tetap ini ya, tetap semangat Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah serangkaian kegiatan dan di sekolahan ada yang proses akan kami training berikan juga, Bu. selama 1 minggu dari tanggal 4 sampai dengan nanti tanggal 9. Alhamdulillah hari pertama sudah berjalan. Tadi season 1 juga sudah berjalan lancar, season 2 juga sudah berjalan. Setidaknya Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu semuanya serta Bapak dan Ibu guru juga ada yang ikut di sini, Bu. Ada Bu Ayu, ada Bu Yani, juga ada beberapa guru yang lain. Ya, setidaknya punya gambaran bagaimana nanti skenario yang akan dilakukan sekolah ketika sebentar. satu pesan saya bahwa pembelajaran tatap muka ini tidak diwajibkan seperti tadi, tapi diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Tanggal 11 belum tentu nanti kita tatap muka karena kita tetap menunggu surat dari Bupati, surat dari Dinas Pendidikan. Ketika surat dari Bupati dan surat dari Dinas Pendidikan belum turun, berarti kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, butuh kerjasama, butuh sinergi dari Bapak, Ibu, wali murid semuanya, anak-anak semua dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Ada rasa rindu salam dari Bapak Ibu guru buat anak-anak semua, Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu guru kangen sama anak-anak semua, pengen bertemu dengan anak-anak ya, pengen berjumpa juga dengan anak-anak. Artinya kita juga selalu berdoa semoga harapan kita untuk tatap muka ya, harapan kita untuk belajar bersama di sekolah seperti dulu lagi bisa terlaksana ya. Mohon doa restu dari semuanya, mohon kerjasama dari semuanya. Semoga semua senantiasa sehat walafiat. Seperti tadi, prinsip utama pembelajaran pada masa pandemi ini adalah keselamatan, kesehatan peserta didik, orang tua murid, keluarga sekolah, dan semuanya. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin berfoto bersama dulu Bapak, Ibu semuanya. Boleh kameranya dinyalakan? Boleh kameranya dinyalakan? Ya, kita foto bareng dulu. Fotonya lewat virtual, Bu. Pak, kameranya nyalakan dulu. Kamera dinyalakan. Pasti ada banyak yang mematikan kamera. Kameranya nyalakan, Bapak, Ibu. Kameranya dinyalakan. Tangannya begini, tangannya begini. Tangannya begini, Bu, Pak. Baik, kita foto ya. 1, senyum Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Kok kameranya pada mati? 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar, tahan. Tahan. Tahan, Bu. Ya, ntar ya. Tahannya sampai zuhur nanti ya. Oh, bentar, sekarang yang kedua. Iya. Kameranya nyalakan, Pak, Bu. Tangannya. Mama, Tangannya. Ini slogan apa? Slogan kata Bapak. Ketika kemarin. Belum, tapi baru lembar kedua. Adik, kamu begini tangannya. Tadi saya tidak terlihat gambar. Ibu terlihat gambar. Ini lembar ketiga. Lagi dengan penjelasan. Gila.
Bisa. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum keluar dari meeting akan ditutup dulu oleh moderator ya, Bapak dan Ibu, jadi tidak boleh keluar. Ini saya. Session meeting ini sudah direkam. Jadi ketika ada orang tua murid yang mungkin tidak bisa mengikuti, bisa melihat dari hasil rekaman. Kemudian materi yang saya sampaikan juga akan dikirim ke WA Group wali kelas ya. Jadi tidak perlu khawatir, semuanya insya Allah bisa secara online pada saat ini ya. Mewakili pihak sekolah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam meeting kali ini. Senantiasa sehat walafiat, doa terbaik buat semuanya. Semoga wabah virus corona segera berakhir dan kita semua diberikan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dewi atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu Wali Siswa yang telah mengikuti sosialisasi kegiatan semester genap ini melalui Zoom meeting. Tetap semangat semuanya. Sampai ketemu nanti, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga virus corona ini segera berakhir dan kita beraktivitas seperti biasanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti, Mama. Terima kasih atas waktunya. Oh iya, Bu. Ya, Jenis ya, Bu. boleh meninggalkan. Boleh meninggalkan.